Hai Mudi, kembali lagi bareng aku Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video keempat aku. Semoga kalian gak bosan-bosan nonton video dari aku, sharing dari aku. Semoga video keempat ini gak kalah bermanfaatnya sama video 1, 2, 3 kemarin. Oke, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini hari Senin, tanggal 17 Juni 2024. Alhamdulillah tadi udah selesai ikut ngeliat penyembelihan hewan kurban dan nangis sedikit. Semoga tahun depan aku bisa kurban lagi. Dan teman-teman yang tahun ini belum bisa, aku doain semoga tahun depan bisa, amin. Nah, video keempat ini temanya adalah pola gagal dan pola sukses. Gagal itu berpola, sukses juga berpola. Ada yang pernah dengar kan? Mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang belum. Dan di sini aku mau ngejelasin tentang pola gagal dan pola sukses. Nah, pola gagal dan pola sukses ini tentunya awalnya itu dari pikiran. Pikiran itu dibagi menjadi dua, pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini berpengaruh 88% akan kehidupan kita, sedangkan pikiran sadar hanya 12%. Pikiran sadar diibaratkan seperti kapten kapal. Dia dapat melihat di mana mereka berlayar dan mengendalikan segalanya. Contohnya ketika kita makan, kita ngelihat kita lagi makan, kita ngelihat apa yang kita makan. Ketika kita minum, kita merasakan minuman kita bisa melihat minuman kita. Terus ketika kita mikir hari ini mau pakai baju apa, itu juga kita melihat dan mengendalikan diri kita untuk mencoba baju gitu. Itu namanya pikiran sadar. Kemudian, pikiran bawah sadar diibaratkan seperti insinyur yang bertanggung jawab atas mengendalikan mesin dan instrumen lainnya di dalam kapal, mengikuti perintah dari sang kapten tanpa bisa melihat keadaan luar. Pikiran bawah sadar atau insinyur tidak tahu kemana kapten akan membawanya pergi. Tugas pikiran bawah sadar hanya mengikuti perintah. Mereka akan karam jika kapten memberikan perintah yang salah. Mereka mengikuti kapten karena kapten yang bertanggung jawab dan seharusnya tahu apa yang dia lakukan. Karena pikiran bawah sadar ini gak bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang bisa membedakan adalah pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini benar-benar manut. Perintah apapun dari pikiran sadar dijalanin sama pikiran bawah sadar. Benar-benar manut banget gitu loh. Jadi kalau pikiran sadarnya positif, ya pikiran bawah sadarnya otomatis positif. Kalau pikiran sadarnya kamu negatif terus, jelek terus, ya pikiran bawah sadar kamu juga negatif gitu. Jadi hati-hati sama pikiran sadar kamu yang 12% itu. Kalau sampai salah input, nanti 88% dari pikiran bawah sadar kamu itu bermasalah. Nah, tugas pikiran sadar adalah memberi atau memilih dan memilah input yang positif agar pikiran bawah sadar bisa bekerja dan melakukan hal yang positif pula. Gitu. Kayak tadi aku bilang, kalau sadarnya positif, ya PBS-nya positif. Kalau sadarnya negatif, ya PBS-nya negatif. PBS ini singkatan dari pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena apa kita harus memilah dan memilih? Ya karena sukses itu berpola, gagal juga berpola. Jadi tugas kita sebagai manusia, pemilik pikiran sadar dan PBS tadi adalah memanfaatkan pikiran sadar kita sebaik mungkin sehingga pikiran bawah sadar kita memberikan hal yang baik pula. Gitu. Kalau kita sebagai manusia mengizinkan pikiran sadar kita dapat input yang salah terus, misalkan hidup itu susah, hidup itu menyedihkan, kita lahir dari keluarga miskin, kita lahir dari keluarga yang kekurangan, kita ini anaknya orang gak punya, kita ini orang gak berpendidikan. Nah, isinya itu gitu terus.
Akhirnya si PBS-nya ini adalah tentang kegagalan. Pikiran bawah sadarnya ini nggak pernah tahu kata-kata miliarder, nggak pernah tahu kata-kata jutawan, nggak pernah tahu kata-kata punya uang ratusan juta, itu nggak kenal sama sekali, karena pikiran sadarnya itu familiar dengan hal-hal menyedihkan. Nah ingat, kaya ini berpola, miskin juga berpola. Kalau orang bisa kaya terus, ya karena dia melakukan pola-pola orang kaya. Kenapa orang bisa miskin terus? Ya karena dia melakukan pola-pola orang miskin. Orang miskin bisa jadi kaya ketika dia melakukan pola orang kaya. Orang kaya pun bisa jadi miskin ketika dia melakukan pola orang miskin. Karena dua-duanya ini sama-sama punya pola. Dan begitu juga dengan laris dan gak laris. Laris itu berpola, gak laris juga berpola. Ketika kalian laris, pasti ada hal-hal tertentu yang kalian lakukan sehingga membentuk sebuah pola. Mungkin kalian di pagi hari meditasi dulu, kalian di pagi hari afirmasi dulu, kalian di hari kemarinnya ini habis home sharing. Itu kan sebuah pola kan. Kalau kamu pengen laris, ya kamu harus melakukan pola ini. Nah, tiba di saat kalian tuh gak laris, pasti kalian mungkin gak home sharing, mungkin kalian gak afirmasi, mungkin kalian gak meditasi gitu loh. Jadi dua-duanya ini sama-sama punya pola yang wajib kamu pelajari. Jadi kamu gak muter-muter belajar di situ terus, enggak. Kamu naik tingkat karena tadinya kamu gak laris, kamu belajar pola kamu. Ketika kamu laris, kamu ulangin terus, kamu gak bakal ngelakuin hal yang bikin kamu gak laris. Akhirnya kamu bakal laris terus gitu loh maksudnya. Jelas kan? Jadi kalau kamu sekarang berada di lingkungan keluarga miskin, atau mungkin maaf, keluarga kamu masih miskin, kamu harus berpikir kebalikannya. Jadi kamu gak boleh terus diam di situ dan selalu memasukkan kata-kata negatif seperti miskin, kurang uang, uangnya sedikit, gak cukup ke diri kamu sendiri. Kamu gak boleh mensugesti diri kamu sendiri, kamu adalah anaknya orang gak punya, kamu adalah anaknya orang gak berpendidikan, kamu ini gak punya mobil misal, kamu ini bukan siapa-siapa. Kamu gak boleh mensugesti diri kamu sendiri seperti itu. Kamu harus mensugesti diri kamu yang bagus. Keluarga kamu boleh miskin, tapi kamu gak boleh. Kamu gak bisa milih lahir dari keluarga mana, tapi kamu bisa milih untuk hidup menjadi orang kaya atau orang miskin. Justru kebalikannya, kamu harus berpikir bahwa kamu adalah orang yang memang ditakdirkan untuk memutus rantai kemiskinan dari keluarga kamu. Tapi perlu diingat, pemilihan kata itu penting. Jadi buang kata-kata miskin dari pikiran kamu dan kamu ubah menjadi aku adalah orang kaya pertama dari keluarga aku. Daripada kamu bilang aku adalah pemutus kemiskinan, mending kamu bilang aku adalah orang kaya pertama. Gitu. Ketika kamu menggunakan kata-kata saya tidak mau miskin, maka yang terjadi akan semakin miskin. PBS menangkap kata-kata miskin, dan PBS ini tidak mengenal kata tidak ataupun jangan. Jadi ketika kamu bilang jangan hujan atau jangan sakit, yang terjadi malah hujan atau sakit. Ketika kamu bilang aku gak mau miskin, yang terjadi malah miskin. Ketika kamu bilang aku belum kaya, emang belum, tapi yang tertangkap adalah kaya, aku kaya. Jadi yang ditangkap oleh PBS adalah kamu kaya, meskipun itu belum. Jelas ya? Nah, mulai kurangi kata-kata negatif yang masih sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jangan cancel, diganti ke customerku semua tanggung jawab. Jangan retur, diganti ke customerku amanah. Jangan sakit, ya Allah, aku jangan sakit, ya Allah, jangan sakit. Jangan bilang kayak gitu, bilangnya tuh ya Allah, aku sehat. Terus kalau mau pergi, ya Allah semoga gak kecelakaan. Jangan kecelakaan lah ya Allah, gak boleh. Justru kamu bilangnya tuh ya Allah semoga selamat sampai tujuan, sampai pulang lagi. Terus misal lagi jangan kehujanan, ya Allah semoga gak hujan, semoga gak hujan. Yang terjadi malah hujan. Jadi ketika kamu pengen cuacanya cerah, ya bilang aja ya Allah semoga cerah. Gak usah bilang jangan hujan, karena PBS kamu gak mengenal kata tidak ataupun jangan. Jadi ketika kalian mau minta cuacanya cerah, bilang aja ya Allah semoga hari ini cerah, bukan ya Allah semoga jangan hujan. Jangan gitu. Mulai kurangi kata-kata negatif dalam hidup kamu.
diganti dengan kata-kata positif. Bahkan ketika saking kepepetnya kamu sedang dalam situasi sulit. Misal, omset penjualan kamu nggak naik-naik, daripada kamu bilang naikin omset itu susah, lebih baik kamu bilang naikin omset itu nggak mudah. Jangan bilang beli motor itu susah mbak, daripada kamu bilang kayak gitu, mending kamu bilang beli motor itu nggak mudah mbak. Lah mbak, kan artinya sama. Iya, emang bedanya apa bilang naikin omset itu susah sama bilang naikin omset itu nggak mudah? Artinya sama kan? Tapi penangkapan di PBS itu kata mudah. Dan berbeda lagi kalau kamu bilang susah atau sulit, maka yang terekam adalah susah dan sulit. Gitu. Saking mudahnya kamu bilang gak mudah, kamu malah milih susah atau sulit, kan sama aja capeknya. Bibir kamu gak terus pegel kalau kamu bilang mudah itu gak terus pegel, bilang sulit juga gak pegel, sama aja kan. Jadi daripada kamu bilang susah, mending kamu bilang gak mudah. Itu kalau kamu saking kepepetnya sama keadaan kamu yang mungkin lagi gak enak. Perlu kamu ingat, gak mudah itu bukan berarti gak mungkin. Sebisa mungkin kamu harus selalu menggunakan pemilihan kata yang lebih positif. Ini gak bisa kamu langsung positif terus tuh gak. Kamu mulai belajar lah dikit-dikit dari yang tadinya ya Allah gak hujan, ya Allah gak pusing, diganti ke ya Allah cerah, ya Allah semoga sehat, ya Allah sehat. Jelas ya? Ini kan sering banget kalian alamin di kelas gitu loh. Ketika kalian gak mengerjakan tugas, kalian malah ditunjuk. Kan guru kalian lagi memilih mana ya yang aku pilih untuk maju ke depan. Kamu aja aku. Malah kamu yang ditunjuk. Tapi ketika kamu santai, kamu mengerjakan tugas, kamu memahami materi tersebut, malah kamu tidak ditunjuk. Guru tuh gak tertarik sama kamu. Ini juga berlaku ketika kamu gak punya SIM. Misal kamu naik motor dan ada polisi, kamu ketakutan, ya Allah semoga aku orang ditilang. Akhirnya apa? Ditilang. Disantai, ubah kata-kata kamu menjadi lebih positif, kurangi kata-kata negatif. Bisa kamu teliti lagi diri kamu di masa lalu, kamu sering menggunakan kata-kata yang membuat otak kamu menjadi lemah, sehingga kamu kekurangan bahkan sampai kehilangan semangat. Padahal sebenarnya hidup itu gak serumit itu. Kamu sendiri yang mengolah dan menggunakan kata-kata negatif seolah-olah itu terlihat sangat rumit. Jadi kamu kalau misalkan lagi kayak diri kamu nih malas, biasain bilang halah gitulah. Kayak aku kan kemarin juga bilang di MOD bahwa kekurangan aku adalah terlalu keras kepada diri sendiri. Yaitu karena kekurangan aku yang kayak gitu, akhirnya aku nggak gampang males. Karena kalau aku berpikiran kayak lagi aku meriang kayaknya deh, aku nggak bisa ngapa-ngapain tuh, aku selalu menghalahkan diriku sendiri. Alah lemah gitu. Otak tuh nggak boleh dibikin lemah, karena nanti kalau sekali kamu mengatakan memberikan kata-kata yang mengurangi semangat ke otak kamu, bikin otak kamu lemah, maka seluruh badan kamu juga ikut lemah. Jadi jangan biasain kamu bikin otak kamu lemah. Biasain kamu bikin otak kamu lebih bersemangat dari kamu sekarang. Sebenarnya banyak banget kasus yang aku sendiri juga heran sama diriku sendiri kan. Soalnya benar-benar sekeras itu sama diri sendiri. Bahkan ketika aku sakit pun aku memaksakan diri untuk tetap berangkat home sharing. Dulu pas aku masih awal, inget banget sama Mbak Desi jatuh pas mau berangkat home sharing dan dengkulku melotas. Dan dengkulku ini lecet dikit, enggak deh, lumayan. Tapi pas itu tuh aku nggak nangis, yang nangis malah Mbak Desi karena takut katanya. Terus bukannya pulang untuk mengobati kakiku kan, aku malah tetap berangkat loh sama Mbak Desi. Padahal Mbak Desi juga lagi puasa. Terus kecelakaan sama Mbak Desi, akhirnya aku tetap berangkat home sharing. Terus lagi kemarin aku kecelakaan hari Rabu, nganterin adikku, terus aku kecelakaan, lecet sikutnya, lumayan sakit juga, abuh ya, apa sih bahasanya ya, abuh kan. Terus hari selanjutnya Kamis aku HS di Banyumas. Bener-bener
nggak bisa bikin diri sendiri kelemar-kelemar gitu loh, bener-bener nggak bisa ngasih kayak jeda, enggak. Itu adalah kekurangan aku, tapi aku bersyukur karena itu aku jadi bersemangat, aku jadi energi, aku jadi penuh semangat, nggak gampang aku sakit, enggak. Aku orangnya bukan yang seperti itu. Oh, aku lara, ya udah, si lara kan tangan nih, HS kan nggak perlu pakai tangan, HS kan ngomong gitu. Oke, lanjut. PBS kita ini seperti tanah subur yang akan menumbuhkan apapun yang kita tanam tanpa bisa memilih atau memilah. Tanah kan nggak bisa milih, dia boleh ditanemin apa. Dia request nih, emang ada tanah request nggak mau ditanemin cabai, ada tanah request nggak mau ditanemin padi, nggak ada. Tanah itu bagus-bagusnya, PBS itu bagus-bagusnya tanah, tapi dia tuh nggak bisa milih tanaman apa yang bakal tumbuh di atas dia. Tugasnya itu menghasilkan apapun yang kita tanam melalui pikiran dan keyakinan kita. Jadi kamu udah punya mesin bagus dalam diri kamu udah punya PBS sebagai tanah yang subur itu. Tugas kamu adalah memilih tanaman yang bagus dan memupuknya dengan keyakinan, Mbak. Nah, PBS part 2. Tadi PBS pertama singkatannya adalah pikiran bawah sadar. Nah, yang part 2 ini berbicara tentang yakin. Di sini ada PBS part 2 yaitu perasaan bawah sadar. Jadi bukan tentang kita hanya memikirkan sesuatu, tapi kita juga merasakan apa yang kita pikirkan tersebut. Jelas nggak? Misal ketika kamu membayangkan betapa sedihnya ketika kamu kehilangan si dia, sampai kamu menangis. Nah, itu yang disebut dengan pikiran dan perasaan bawah sadar. Semakin kuat kamu menarik dan memikirkan, meyakini hal tersebut, maka semakin tinggi pula presentasi hal tersebut akan terjadi. Kayak kamu takut ditinggalin sama cowok kamu, misal kamu sampai nangis-nangis, padahal dianya nggak selingkuh, tapi kamu memikirkan dia selingkuh, kamu nanti nangis. Ya, kamu mengaktifkan 2 PBS kamu dalam waktu bersamaan, dan itu sangat-sangat powerful karena kamu sangat menghayatinya dan meyakininya sampai kamu nangis-nangis. Hal tersebut malah kejadian. Seperti yang sudah disebutkan di awal, PBS tidak bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Nah, kekuatan pikiran sadar dan perasaan bawah sadar tadi menarik hal buruk dan hal baik itu sama aja. Jadi, daripada kamu mikirin hal buruk, mikirin si dia nanti kecelakaan, si dia nanti selingkuh, mending kamu mikirin impian kamu kalau udah tercapai. Sama aja kuatnya, sampai kamu ketawa-ketawa, sampai kamu bahagia, sampai nangis, sama-sama nangisnya kan. Tapi lebih enak bayangin hal yang menyenangkan daripada hal yang menyedihkan. Tinggal kamu milih sendiri mau menarik hal baik ataupun hal buruk. Kalau kamu masih memikirkan dominan hal yang buruk, ya jangan harap hidup kamu akan lebih baik dari sekarang. Jangan harap hidup kamu berubah kalau pikiran kamu masih negatif. Tuh. Kalau pikiran kamu dominan positif, nanti lama-lama hidup kamu juga menjadi lebih baik. Tapi kalau pikiran kamu dominan negatif, nggak lama, cepat jadi negatif. Hidup kamu banyak susahnya. Kamu astagfirullah, tidak baik. Mikirin hal buruk bisa serius sampai nangis-nangis, tapi giliran afirmasi, mikirin impian atau hal-hal baik nggak pakai perasaan, cuma di bibir doang yang nggak nyampe feelnya dong. Jadi ketika kamu mikirin hal buruk sampai mas selingkuh ya, atau bayangin teman kamu jahat, kamu kok tega sih nuduh aku dari belakang, padahal teman-teman kamu tuh nggak jahat, biasa aja tuh, nggak peduli juga ke kamu, tapi kamu memikirkan betapa jahatnya mereka, kamu bikin skenario betapa menyedihkannya kamu difitnah, kamu dijauhin sama mereka, kamu sampai nangis-nangis, padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Kamu bisa mikir hal negatif sampai seserius itu, tapi giliran afirmasi, kamu mikirin kamu ke Ka'bah, kamu beli HP baru, beli motor baru, gak serius blas. Lah itu mau nyampainya gimana, Mbak? Kamu cuma
Ya mbak, kok akhir bulan tuh HP anyer. Gak bisa, kamu juga harus pakai perasaan bawah sadar. Gak cuma kepikiran doang, otakmu juga harus merasakan. Sekarang kamu udah tahu kan kenapa kamu udah afirmasi tiap hari, meditasi tiap hari, tapi tetap kamu gak pernah dapet apapun yang kamu meditasiin. Gak pernah kamu dapetin apa yang kamu afirmasiin. Ya karena kamu cuma pakai bibir doang di situ, kamu nggak pakai perasaan di situ, cuma umet-umet manja, cuma ya Allah hari ini 10 orderan, tapi kamu nggak merasakan gimana senengnya nanti sore kamu dapat 10 orderan. Bayangin nanti sore aku market 10, kamu packing 10, kamu market pakai baju apa, udah dibayangin juga nggak apa-apa kan, cuma bayangin. Emang bayar, emang repot? Enggak. Giliran bayangin yang susah aja seneng kamu, giliran bayangin yang seneng susah. Masalahnya ya itu, gak ada keyakinan sedikit pun untuk kamu jadi orang kaya. Kata miliar, kata juta, gak ada dalam otak kamu. Sehingga kamu itu pasti bermasalah, kamu kacau. Yang ada itu cuma paket retur, paket cancel. Kamu gak berpikir, alhamdulillah nanti sore. Ya sekarang belum, kan kamu belum kerja, kamu belum posting. Nanti sore dapat Evan 250, bayangin tuh bukti transfernya dikirim sama customer kamu, dibayangin. Nggak cuma bayangin bayangin yang jelek-jelek, bayangin sekali-sekali yang bagus, kayak pakai perasaan juga biar cepet. Kenapa kok ada orang yang hidupnya berantakan mulu, ada orang yang hidupnya tuh bermasalah mulu? Kenapa ya kayak hidupnya tuh bener-bener gak beres terus. Sekarang yang gak beres itu mungkin ibunya, besok dia cerita bapaknya gak beres, besoknya lagi adiknya gak beres, besoknya lagi dia gak beres, besoknya lagi customernya gak beres, pacarnya gak beres, temennya gak beres semua. Ada gak teman kamu yang kayak gitu? Nah, ini aku bahas kenapa ada orang yang hidupnya gak beres. Karena cara kerja PBS adalah pengulangan. Ketika hidup kamu serba masalah, artinya pasti ada repetisi yang salah dari PBS kamu. Kalau hidup kamu menjelek, menggatelkan, hidup kamu itu melelahkan, hidup kamu banyak sekali masalah, ya berarti repetisi di sini kamu itu salah. Kalau repetisi di sini kamu itu bagus, repetisi di sini baik, hidup kamu juga baik. Sama juga, kenapa kok ada orang yang hidupnya tuh kayak beruntung banget, hidupnya tertata banget, mulus banget, kayak nggak ada masalah, nggak ada cobaan, berbanding terbalik sama kamu yang apa-apa dapat cobaan, apa-apa dapat masalah. Ya karena kayak tadi, cara kerja PBS itu pengulangan, artinya pasti repetisi dalam otaknya dia bagus, sangat bagus. Akhirnya hidupnya serba berkelimpahan, serba keberuntungan, serbi kekayaan. Dia tuh nggak pernah mengenal apa itu kurang duit. Ya beda lah sama kamu bikinnya kurang duit, ya akhirnya kurang duit. Dia tuh meskipun kurang duit juga dia PBS-nya adalah orang kaya. Akhirnya ya itu, dia nggak diizinkan menjadi orang yang kurang duit karena kurang duit itu nggak familiar sama dia. Di sini pentingnya kamu nge-setting input apa aja yang boleh masuk ke PBS kamu. Deketin PBS kamu dengan hal-hal yang berbau kemakmuran atau berkelimpahan. Jangan sampai kamu mikir kamu takut menjadi kaya karena berpikiran orang kaya itu sombong, orang kaya itu jahat, orang kaya itu gampang berbuat dosa, dan lain-lain. Justru yang kamu harus ubah pikirannya adalah orang kaya itu ramah, orang kaya itu baik, orang kaya itu bisa lebih banyak berpahala karena membangun tempat ibadah dan membantu sesama. Orang kaya jahat banyak, tapi orang miskin jahat banyak. Orang miskin baik banyak, tapi orang kaya yang baik emang gak banyak? Banyak juga. Mungkin sekarang hidup kamu masih pas-pasan atau mungkin bahkan kurang, kamu masih termasuk miskin. Tapi PBS kamu itu gak boleh miskin, coy. PBS kamu itu harus kaya, PBS kamu itu harus makmur, PBS kamu itu harus luar biasa. Jadi kalian boleh dalam keadaan yang mungkin masih buruk, tapi PBS kalian gak boleh dalam keadaan buruk. Seburuk-buruknya keadaan, ketika PBS kalian bagus itu bisa berubah. Tapi sebaik apapun keadaan, kalau PBS kamu buruk, ya berubah juga tuh keadaan kamu. Nah, ini masuk ke limiting belief. Limiting belief adalah
keyakinan yang terbatas atau sering disebut juga mental block. Biasanya limiting belief ini dimiliki orang-orang yang pesimis. Dia selalu mengatakan nggak bisa, tidak mampu untuk mencapai impiannya. Nih, limiting belief ini dominan dipunyai oleh orang dengan getaran di bawah 200 di video ketiga kemarin. Di sini aku minta kamu untuk mengkorek-korek lagi diri kamu, koreksi diri kamu, evaluasi lagi diri kamu. Nggak apa-apa, mungkin sekarang kamu masih punya limiting belief tertentu, kamu masih merasa belum mampu untuk beli mobil. Nggak apa-apa, tapi disugesti terus, kamu percaya suatu saat pasti aku beli mobil. Tapi tolong banget ya, tolong banget. Tadi aku minta kamu untuk evaluasi, kamu jangan merasa kamu terpojokkan karena ini cuma video, aku nggak berada benar-benar di hadapan kamu, jadi kamu nggak perlu grogi. Cuma video, kamu evaluasi. Iya, aku salah dari kemarin, aku masih sering menggunakan kata negatif. Tadi contoh yang jangan hujan, jangan retur, jangan cancel. Yang kedua, aku masih menginput ke PBS aku barang-barang negatif, misal please akui, jangan merasa terpojokkan. Aku minta kamu evaluasi diri, akui kesalahan kamu kemarin. Kamu masih sering menggunakan kata-kata negatif, kamu masih sering memberikan input yang jelek ke PBS kamu. Ya kan? Terus nggak apa-apa loh sebenarnya kalau kamu masih punya limiting belief. Kamu masih belum percaya kalau kamu besok bakal menjadi orang kaya dengan rumah tingkat, dengan mobil 10. Belum sampai, nggak apa-apa. Tapi isi PBS kamu tuh diperbaiki ya. Jangan seperti itu terus kalau kamu pengen hidup kamu menjadi lebih baik. Tolong banget nih, aku minta tolong demi kebaikan kamu, demi keluarga kamu di masa depan, demi diri kamu juga. Tolong kamu sadari bahwa tidak ada yang mampu membatasi diri kamu selain diri kamu sendiri. Ketika kamu bilang, "Mbak, aku nggak bisa beli motor," cari siapa? Aku ngeliatnya kamu bisa. Yang membatasi siapa? Diri kamu. "Mbak, aku nggak bisa, Mbak, kalau beli emas akhir bulan." Kata siapa? Menurutku kamu bisa, kamu baik sih mikir kamu gak bisa, ya kan? Si membatasi siapa? Diri kamu. Sukses itu hak kamu, sukses adalah jalannya kamu, sukses adalah masa depan kamu, dan kamu gak boleh terus diem terus di situ, karena kamu gak diciptain untuk menjadi orang yang menyusahkan. Kamu diciptain untuk menjadi orang yang menolong, diciptakan untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kamu, minimal untuk keluarga kamu, nggak kesusahan lah. Kamu dilahirkan nggak untuk menyusahkan, kamu dilahirkan untuk menolong. Gitu. Kamu sekarang nonton video ini sampai detik ini karena kamu pasti dititipin amanah oleh Allah untuk menjadi orang yang besar dan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kamu, terutama diri kamu sendiri dan keluarga kamu. Aku yakin banget buat kamu yang masih stay lagi sampai sekarang untuk nonton video ini, kamu pasti bukan orang sembarangan. Karena tadi aku rada nyentak-nyentak mana ya, Mbak. Kamu adalah orang yang luar biasa. Dan kamu pasti adalah orang yang berpengaruh sebenarnya. Tapi kalau kamu membatasi diri kamu sendiri kayak tadi, ya nggak bisa. Jadi PR dari video kali ini, kamu harus mengurangi kata-kata negatif, menggantinya dengan kata-kata positif. Yang kedua, kamu harus membuang jauh-jauh mental block kamu, deketin mentor kamu agar kamu bisa tertular vibrasi positifnya dari mereka, dari beliau-beliau itu. Gitu. Kalau kamu temenan sama orang yang gak punya uang, ya gimana kamu membayangin uang 1 juta? Gak bisa lah, teman kamu adanya cuma ngutang, lingkungan kamu isinya ngutang, kurang, ya gak bisa kamu membayangkan kehidupan yang bahagia, itu gak bisa. Makanya deketin orang yang bahagia, deketin upline kamu harus deketin mereka, kamu harus baikin mereka, gitu. Yang namanya hubungan itu gak 100% cocok. Mungkin barangkali suatu saat kamu gak cocok sama aku, ya kamu bisa deketin upline kamu yang lain.
tips dari aku yaitu sih, kamu mengurangi kata-kata negatif diganti dengan kata-kata positif, terus buang mental block kamu sama yang tadi apa ya? Oh iya, filter input negatif biar PBS kamu ini waras, PBS kamu ini tumbuh menjadi tumbuhan yang bagus, gak diisi. Jadi berarti PBS kan tadi tanah subur yang sudah banyak cemendilnya, sama kamu tidak dikasih apa-apa. Jadi cemendil doang, tumbuhnya nggak numbuh jadi kambing. Kalau sama kamu tanah suburnya dikasih bibit cabe, ya dapat cabe kan kamu dari situ. Gitu. PBS kamu sesuai apa yang kamu tanam, diri kamu sesuai apa yang kamu yakini. Gitu. Ingat, sukses itu berpola, gagal itu berpola, laris itu berpola, nggak laku juga berpola, kaya itu berpola, nggak kaya atau miskin juga berpola. Sekian dari aku, semoga video keempat ini bisa bermanfaat dan aku minta maaf kalau ada kesalahan dan tadi sedikit gitu. Semoga bisa bikin kamu evaluasi ya. Gitu teman-teman. See you in another video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.